Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang penyakitan yang sadar akan penyakitnya. Setidaknya dia mengakui bahwa dia punya penyakit dan mengisolasi diri agar tidak menularkan kepada orang lain. Namun, ada juga gerombolan yang psikopat atau setidaknya punya penyakit, tetapi malah memaksakan diri untuk menularkannya kepada orang lain. Saya heran, ada sekelompok orang yang memaksa saya untuk mengakui bahwa Syiah itu kafir seluruhnya. Padahal ulama-ulama besar mereka sendiri telah menjelaskan bahwa tidak semua golongan Syiah itu kafir. Bahkan, ulama-ulama besar dari Arab Saudi pun sudah menjelaskan hal ini. Namun yang terjadi adalah, sebagian dari pengikutnya di Indonesia justru mengingkari penjelasan tersebut. Giliran dalam masalah yang lain, mereka menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa guru-guru mereka adalah ulama besar dari Arab Saudi. Sebagai seorang Muslim, kita dianjurkan untuk berhati-hati dalam memberikan vonis terhadap individu atau kelompok tanpa memahami secara menyeluruh pandangan para ulama yang berlandaskan dalil-dalil yang jelas. Dalam hal ini, para ulama besar, termasuk dari Arab Saudi, telah memberikan pandangan yang sangat bijak terkait Syiah. Mereka menjelaskan bahwa Syiah bukanlah satu kelompok yang homogen, tetapi terbagi menjadi berbagai cabang dengan keyakinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hukum takfir, mengkafirkan, tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh kelompok Syiah. Berikut adalah beberapa pandangan dari ulama besar terkait Syiah. 1. Fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Ibn Utsaimin, salah satu ulama besar dari Arab Saudi, memberikan penjelasan bahwa Syiah terdiri dari berbagai kelompok dan hukum kafir tidak berlaku untuk semua golongan Syiah. Beliau menyatakan, "An-nazar ila asy-Syi'a yakhtalif biikhtilaf bid'ahim, faman kana minhum ghaliyan fi bid'atihi hatta afdat bihi ila al-kafr, fa innahu kafir, wa man kana bid'atuhu duna dhalik falaysa bikafir." Pandangan terhadap Syiah berbeda sesuai dengan bidah mereka. Barang siapa dari mereka yang melampaui batas dalam bidahnya hingga sampai kepada kekufuran, maka dia kafir. Namun, barang siapa yang bidahnya tidak sampai pada kekufuran, maka dia tidak kafir. Fatwa wa Rasail Ibn Utsaimin jilid 3 halaman 370. Beliau juga mengingatkan pentingnya mengkaji keyakinan setiap individu Syiah secara spesifik sebelum memberikan vonis. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Ibn Baz, mantan mufti Arab Saudi, juga memiliki pandangan yang serupa. Beliau menjelaskan bahwa sebagian kelompok Syiah, seperti kelompok yang meyakini sifat ilahiyah untuk Imam Ali radhiyallahu anhu, atau menolak keabsahan Al-Quran, termasuk kufur. Namun, tidak semua Syiah meyakini keyakinan tersebut. Berikut pernyataan beliau. فَمَنْ أَدْعَى مِنْهُمْ أَنْ عَلِيًّا إِلَهٌ أَوْ أَنْ جِبْرِيلٌ غَلَطٌ أَوْ سَبَّ الصَّحَابَةَ جَمِيعًا فهذا لا شك في كفره وأما من كان منهم مخالفا للسنة من غير هذه البدع المكفرة فإنه لا يكفر. Barang siapa dari mereka yang mengklaim bahwa Ali adalah Tuhan atau bahwa Jibril keliru atau mencela seluruh sahabat, maka tidak diragukan bahwa dia kafir. Adapun yang menyelisihi sunnah tanpa bidah yang menyebabkan kekufuran, maka dia tidak kafir. Sumber Majmu' Fatawa Ibn Baz, jilid 28, halaman 505. 3. Fatwa Lajnah Daimah. Lajnah Daimah, Komite Fatwa Tetap Arab Saudi, juga pernah mengeluarkan fatwa terkait Syiah, menyatakan bahwa tidak semua golongan Syiah dikafirkan. Mereka mengategorikan kekufuran sesuai dengan keyakinan spesifik yang dipegang oleh individu atau kelompok tertentu. Wa amma Syiah fa'ala asnafin kathira, wa minhum al-Rafidat, wa hum al-Ghaliyat alladhina yusabbuna as-sahabah, wa yaghluna fi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Fahaula'i kafar, wa amma Syiah alladhina fihum bid'ah, ولكنهم لا يسبون الصحابة ولا يغلون في علي فهؤلاء ليسوا كفارا لكنهم مبتدعة. Adapun Syiah, mereka memiliki banyak cabang. Di antara mereka adalah Rafidah, yaitu kelompok ekstrem yang mencela para sahabat dan berlebihan dalam mengagungkan Ali bin Abi Talib. Kelompok ini adalah kafir. Adapun Syiah yang melakukan bidah tetapi tidak mencela para sahabat dan tidak berlebihan terhadap Ali, maka mereka tidak kafir tetapi tergolong sebagai ahli bidah. Sumber Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah jilid 2, halaman 370. Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. 1. Syiah adalah kelompok yang beragam. Tidak semua cabang Syiah memiliki keyakinan yang sama. Ada kelompok Syiah ekstrem seperti Rafidah yang jelas-jelas kafir karena keyakinan mereka bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Namun ada juga kelompok Syiah yang hanya memiliki perbedaan dalam hal bidah ringan. 2. Hati-hati dalam memberikan vonis kafir. Para ulama besar, termasuk dari Arab Saudi, menegaskan bahwa vonis kafir bukan sesuatu yang ringan dan tidak boleh digeneralisasi tanpa dalil yang jelas. 3. Mengedepankan ilmu dan hikmah. Dalam menghadapi kelompok lain, kita dianjurkan untuk menyampaikan kebenaran dengan ilmu, hikmah, dan akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ayat 125. Semoga penjelasan ini membantu memperjelas permasalahan dan memberikan manfaat. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.